Untuk tema kita hari ini Ustaz, Tarhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah, pagi hari ini kita melaksanakan kajian duha tasbihatur rahmah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan Pimpinan di lingkungan Tasbihatur Rahmah, Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan, istimewa adik-adik mahasiswa angkatan 2021. Salam penghormatan kita kepada Ustadz kita pagi hari ini adalah Al-Ustadz Dr. Sofyan Hadi SAG MAG MAhum yang insya Allah akan mengisi kajian pada pagi hari ini dengan tema kita Tarhib Ramadan. Mengawali kegiatan kita, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Dafa Mairani dari Fakultas Kedokteran Gigi. Kalau sudah tidak salah, kepada Dafa kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin.
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada Dafa yang sudah tilawah. Kita berharap nanti kepada adik-adik yang lain ikutan juga mengambil kesempatan untuk tilawah, sekaligus juga untuk melatih kemampuan atau keberaniannya tilawah di hadapan khalayak atau orang ramai. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Sofyan Hadi MAG MAhum. Kepada Ustadz kita persilakan. Nanti pertanyaannya serta tulis di chat room. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Baitur Rahmah, para hadirin, adik-adik mahasiswa, para ibu, bapak dosen, dan tenaga kependidikan yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan berbicara tentang tarhib Ramadan. Berhubung memang beberapa hari lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan, karena itu perlu juga persiapan secara ilmu untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tarhib, nah ini istilah yang populer kita gunakan sebelum Ramadan datang. Tarhib itu dari kata rahaba. Dari kata itu ada kata marhaban yang diartikan selamat datang. Jadi tarhib itu artinya ya mengucapkan selamat datang kepada Ramadan yang akan mendatangi kita. Tapi sebenarnya kata tarhib itu bukan selamat datang artinya. Tarhib itu dari kata rahaba. Rahaba itu artinya lapang. Makanya halaman yang luas itu bahasa Arabnya ruhbah. Nah, jadi tarhib itu artinya kita ketika datang sesuatu kepada kita, hati kita menjadi lapang. Itu namanya tarhib. Ada orang misalnya datang sesuatu, hatinya sempit. Itu tidak tarhib namanya itu. Jadi marhaban itu artinya saya sambut kedatangan engkau dengan hati yang lapang. Itu arti apanya, harfiahnya. Jadi kalau ada orang datang sesuatu lalu dia merasa tidak nyaman, maka tidak boleh marhaban diucapkan itu. Kan ada juga tuh orang Ramadan datang dia malah mengeluh ala tibo Ramadan belum puasa gitu ya. Itu tidak marhaban namanya itu. Marhaban tuh hatinya merasa lapang ya, sehingga dia gembira. Nah, kena begini. Tidak semua orang Ramadan datang hatinya terasa lapang. Ada yang merasa sempit hatinya. Apa buktinya orang Ramadan kalau hatinya sempit? Coba tanya hati kita nanti Bapak Ibu, para hadirin adik-adik. Nanti kalau Ramadan mau berakhir, senang atau sedih? Kalau sedih, Ramadan berakhir baru bahagia kita dia datang itu. Tapi kalau senang dia, kalau waktu kita mau berakhir dia senang hati kita, berarti kita tidak bahagia dia datang itu. Bukti kita tidak bahagia seseorang datang, kita senang dia pergi. Itu tanda kita tidak bahagia dia datang itu. Kalau kita bahagia dia datang, sedih kita ketika dia pergi. Nah makanya memang tidak banyak orang yang bersedih ketika Ramadan berakhir kan. Yang banyak senang. Bahkan ada ibu-ibu baru seminggu Ramadan udah beli kue, udah beli baju, mau pesta dia. Nah Ramadan mau berakhir tuh. Jadi bukti orang senang dengan Ramadan datang, lapang dadanya, itu dia sedih Ramadan itu berakhir. Karena memang tidak ada hadiah yang paling hebat yang diberikan Allah kepada umat manusia kecuali Ramadan ini. Ramadan ini tidak ada satupun kebaikan kecuali nilainya akan berlipat ganda bahkan bighairi hisab. Bukan hanya puasa, tapi semua ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan itu nilainya bighairi hisab.
Itulah kenapa kita mesti gembira dengan Ramadan. Karena itu dalam hadis sahih disebutkan Nabi begini, kalau umatku tahu betapa hebatnya Ramadan, betapa nilainya Ramadan ini besarnya, pasti mereka merindukan kalau bisa Ramadan itu sepanjang tahun. Tapi sayang tidak banyak yang tahu. Nah, itulah kenapa kita perlu ya mengadakan yang namanya tarhib Ramadan. Gembira dan lapang hati kita ketika Ramadan datang. Begini, puasa ini yang ibadah pokok di bulan Ramadan itu ibadah istimewa, ibadah yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki ibadah yang lain. Apa keistimewaan ibadah puasa? Dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan begini, kullu amali ibni Adam lahu. Kata Nabi, semua amal anak Adam itu dicatat. Jadi amalan kita ini Bapak Ibu, para hadirin, itu dicatat oleh para malaikat. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Begitu kata Allah. Tidak ada satupun amal yang dilakukan hingga sepenggal kata pun sudah dicatat. Jangankan satu kalimat, jangankan satu kata, setengah kata pun dicatat. Wa ma yalfizu min qaulin, dicatat, begitu kata Allah. Makanya janji Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Baik atau buruk yang pernah dilakukan seseorang, baik atau buruknya sebesar zarah pun pasti dicatat. Dan catatan itu disimpan di dua tempat. Kalau catatannya baik, amalnya baik, maka kata Allah, inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalau baik amalnya, maka disimpanlah di satu tempat di Lauh Mahfuz namanya illiyin. Nanti baca surah Al-Mutaffifin. Ya, di surah Al-Mutaffifin itu kata Allah, orang yang baik, amalnya baik, maka catatan amalnya disimpan di illiyin namanya. Tapi kalau dia ahli maksiat, pendosa, penjahat, banyak kejahatannya, maka amalnya dicatat, simpannya di sijin namanya. Inna kitabal fujari lafi sijin. Orang-orang pendosa, ahli maksiat, itu amalnya dicatat dan disimpan di sijin. Jadi tidak sama nih. Ya, Bapak Ibu para hadirin, amal manusia catatannya itu disimpannya tidak sama tempatnya, tergantung bentuknya. Kalau baik disimpannya di illiyin, kalau buruk disimpannya di sijin. Itu kenapa nanti di akhirat manusia mendapat catatan amalnya dari dua arah. Ada yang dari kanan, itu kalau simpanannya di sijin. Ada yang dari kiri di illiyin. Ada yang dari kiri kalau disimpannya di sijin. Tidak sama nanti tuh. Makanya yang dapat catatan dari kanan, gembiralah dia. Yang dapat catatan dari kiri, teriak celakalah dia. Jadi semua amal kita ini dicatat oleh para malaikat dan disimpan catatannya itu. Illa saum, kecuali puasa. Kata Nabi, puasa tidak dicatat. Tidak, memang tidak dicatat. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu langsung ke saya. Jadi ibadah puasa ini bebas. Dia langsung menuju Allah. Tanpa ada catatan malaikat, tanpa disimpan. Itu kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan, apa kata Nabi? Lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Satu farhatun inda iftarihi. Satu gembira saat berbuka. Bahagia saat berbuka. Dan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Gembira saat bertemu Tuhannya nanti untuk menerima pahala puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu para hadirin adik-adik adalah ibadah yang mengantarkan kita kepada pertemuan dengan Allah langsung untuk menerima catatan amal, untuk menerima balasan amal puasa kita itu. Langsung bertemu Allah. Tidak ada ibadah yang bisa mengantarkan kita bertemu dengan Allah kecuali puasa. Penduduk sorga nanti ketemu Allah ya. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Itu janji Allah begitu. Wajah-wajah besok ceria, riang gembira. Kenapa? Dia akan bertemu dengan Tuhannya. Tapi nanti setelah masuk surga pasti bertemu dengan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sebelum ke surga pun sudah bertemu dengan Allah. Allah yang undang dia bertemu. Siapa mereka? Itulah mereka yang puasa Ramadan. Allah langsung yang menghadapi mereka nanti memberikan pahala. Itu kenapa puasa Ramadan ini
itu amalnya tanpa hisab. Karena itu puasa itu artinya imsak. Arti puasa, asyam sama dengan sabar. Sabar juga artinya imsak. Kata Allah di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Nanti baca ya surah Az-Zumar ayat 10. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mampu menahan diri, yang sabar, yang puasa, maka pahalanya tanpa hisab, pahalanya tanpa batas. Begini, semua amal kebaikan yang kita lakukan itu ada limit pahala, ada standar nilai. Coba Bapak Ibu, kalau kita bersedekah, berapa nilai sedekah yang dijanjikan Allah? Seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Begitu kata Allah. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu diceritakan di surat ya Al-Baqarah mulai ayat 262. Jadi kalau kita bersedekah nilainya 700. 1 rupiah diganjar dengan 700. Begitulah standar nilai sedekah. Kalau kita misalnya baca Quran, bagaimana standar baca Quran pahalanya? Kata Nabi, setiap 1 huruf diberikan 10 nilai. Kalau dia baca alif lam mim, maka dia sudah mendapat itu 30. Karena alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, itu punya standar nilai. Punya patokan, ukuran. Satu-satunya yang tidak punya standar nilai itu adalah puasa. Puasa tidak ada standar nilai. Kata Allah, bighairi hisab. Hanya Allah yang tahu pahalanya. Itulah kenapa kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan, karena semua amal kebaikan kita yang kita lakukan selama Ramadan itu standar nilainya hanya Allah yang tahu. Wajar kita bergembira, dan wajar kalau tahu mereka seperti itu akan mencinta kalau Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan, tentu Ramadan ini kita sambut dengan tidak hanya dengan kegembiraan, tapi juga dengan pengetahuan. Karena itu banyak hal-hal yang bukan hanya membatalkan, tapi hal-hal yang juga merusak, yang harus kita perhatikan selama kita berpuasa. Jangan sampai kita melakukan puasa seperti yang dikatakan Nabi. Apa dalam hadis sahih Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyaknya manusia yang berpuasa. Tidak sedikit. Betapa banyaknya manusia yang berpuasa, tapi hasilnya hanya sekedar haus dan lapar. Kalau dipersentasikan, kalau kam itu kalau dalam bahasa Arab itu 70% lebih. Jadi 70% lebih itu orang berpuasa hanya dapat haus dan lapar saja. Dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia puasanya tidak batal, puasanya sah, cuma tidak ada nilainya. Karena banyak hal-hal yang bisa merusak ibadah puasanya yang dia tidak tahu atau dia lakukan secara sengaja. Banyak. Apa contohnya? Ini misalnya hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi begini. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Dia berpuasa Ramadan, tapi mulutnya tidak puasa. Dia hanya puasa perut. Dia tidak makan, tidak minum, betul. Tapi dia tidak mempuasakan lidahnya. Ya, omongannya, bahkan ujung jarinya pun tidak dia tahan, tidak dia puasakan. Dia komentar seenaknya. Kata Nabi, tidak ada lagi gunanya hari itu dia menahan makan dan minumnya. Kenapa? Yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Pahala tidak ada, janji Allah tidak ada. Kenapa? Karena dia telah menghabiskan pahala puasanya dengan lidahnya, dengan ujung jarinya. Itu makanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ya bulan Ramadan itu jangan bicara yang tak baik. Jangan kumpul-kumpul membicarakan orang, jangan mengolok-olok, ya, jaga lidah. Itu mempuasakan lidah itu tidak kalah hebatnya dari mempuasakan ya makan minum. Itu kenapa Maryam, nanti baca surat Maryam ayat 27 ya. Maryam itu ketika dicaci maki orang, dia dituduh melahirkan anak yang tidak sah. Dia dituduh sebagai perempuan yang tidak baik.
karena melahirkan anak tanpa suami, macam-macam tuduhan kepada Maryam. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar berpuasa. Falan ukallimal yauma insiyan, dan saya tidak akan berbicara kepada manusia hari ini. Jadi itulah puasa. Ada orang mencaci maki kita, maka kita tidak membalasnya. Itu namanya juga puasa. Jangankan mau mengejek orang, mengolok-olok orang, dicaci maki orang pun dia tak membalasnya. Itu namanya puasa. Itu Maryam contohkan. Saya bernazar puasa, saya tidak akan membalas cacian orang hari ini. Itu puasa. Itu makanya dalam hadis sahih disebutkan begini. Kalau kamu sedang puasa Ramadan, datang orang mencaci makimu, datang orang menghinamu, mengolok-olokmu, maka katakan pada dirimu, kata Nabi, fakul li nafsik, katakan pada dirimu, bukan pada yang mencaci maki kita, katakan pada dirimu, saya berpuasa. Ingat, berpuasa tidak hanya makan minum, tapi tahan juga lidah kita. Ini sering nih terjadi nih, mohon maaf nih Bapak Ibu, ya adik-adik terutama yang banyak nih, yang muda-muda nih, jangan sore-sore itu ikut ngabuburit. Ngabuburit itu program setan. Program setan untuk menghabiskan pahala puasa. Yang ngabuburit itu program setan. Jangan ikut program setan. Kenapa saya bilang program setan? Ginilah. Orang sore-sore itu, ya jam 5, itu saya heran kenapa orang banyak keluar rumah. Jam 5 itu kok ramai di luar. Setengah 6 itu padat. Jam 6 macet. Kenapa? Karena setan tahu betul. Ini kata Nabi, yang paling dekat dengan hamba manusia ketika perutnya lapar. Jadi ketika manusia dalam kelaparan itu dia paling dekat dengan Tuhannya. Itu kenapa nanti di akhirat gini, Allah bertanya pada kita, "Hai fulan, dulu saya kelaparan kau tak datang kasih makan. Dulu saya sakit kau tak tengok saya." Mana manusia bertanya, "Ya Rabb, engkau kan Tuhan. Bagaimana engkau bisa lapar? Bagaimana engkau sakit? Engkau Tuhan." Apa kata Allah? "Dulu ada tetanggamu yang kelaparan, dia tidak makan. Kau tak datang antarkan makanan padanya. Kalau kau antarkan makanan padanya, engkau mendapatkan saya bertemu bersama dia ketika itu." Apa makna hadis itu? Allah bersama orang yang sedang kelaparan. Ketika manusia lapar, Allah dekat dengan dia. Itu maka kasih orang miskin makan itu besar pahalanya. Kalau didoakannya kita, doa orang miskin itu dikabulkan oleh Allah itu. Karena dia kelaparan. Orang kelaparan itu dekat dengan Allah. Nah, puncak dekatnya manusia dengan Allah itu menjelang berbuka itu. Karena menjelang berbuka itu puncak lapar, puncak haus. Cobalah adik-adik, ya, ibu-ibu bapak rasakan jam setengah 6, jam 5 itu tuh puncak lapar dan haus. Di saat-saat akan berbuka itu puncak haus dan lapar itu. Dan di situ tempat kita disuruh berdoa sebanyak-banyaknya. Ada hadis sahih menyebutkan begini. Salah suda'awatin ya la turat, kata Nabi. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 3 doa yang pasti Allah jawab. Ingat ya, ada 3 doa yang pasti dijawab Allah. 1, dakwatu al-walid liwaladih, doa orang tua untuk anak. Ini makanya adik-adik ini tolong minta doa orang tuanya. Mak, Pak, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Itu tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang tua untuk anak. Anda kalau mau ujian, mau pergi kemana-mana, telepon orang tuanya. Mak, Pak, saya mau ada ini, tolong doakan ya. Itu kalau dia doakan, doa orang tua tidak ditolak. Begitu kata Nabi begitu. 3 doa yang tidak ditolak. Nomor 1 orang tua. Yang kedua, dakwatul mazlum, doa orang yang dianiaya. Bapak Ibu jangan pernah menzalimi orang. Jangan pernah sedikit pun menzalimi orang. Kalau dia angkat tangannya ke langit, Allah tidak akan menolak doanya. Ingat, jangan menzalimi orang. Doa orang yang dizalimi itu pasti dijawab oleh Allah dan tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ya, makanya kalau dia doakan kita celaka, celakalah kita itu. Karena doa orang yang dizalimi, kata Nabi, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang ketiga, dakwatus saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa di saat menjelang akan berbuka. Ingat, puncak doa diijabah oleh Allah menjelang berbuka. Karena itu puncak lapar, puncak haus, dan setan tahu persis bahwa itu tempat terbaik manusia berdoa, maka setan nyotari keluar satu orang.
Itu yang menarik keluar rumah itu setan itu. Jadi itu maka saya katakan ngabuburit itu program setan. Jadi jangan kampus bikin program ngabuburit juga tuh. Ya, ngeluarkan orang ke rumah. Itu Masya Allah. Menjelang berbuka tuh perbanyak berdoa. Perbanyak meminta. Karena itu tempat doa paling diijabah oleh Allah saat menjelang akan berbuka. Coba. Kenapa saya katakan tadi di ujung siang atau di sore hari itu setan hendak menghancurkan pahala kita. Gini. Coba perhatikan di mana-mana hari ini, sore itu ramai di luar rumah. Jam 5 itu semua orang keluar. Saya heran itu, sampai anak baru lahir pun ngangkut juga keluar itu. Ngapain juga anak baru lahir ngangkut keluar itu, tidak ada urusan dia itu. Ini masalah ramai. Apa yang terjadi? Jam 6:04 menjelang berbuka, semuanya pun pulang. Akhirnya apa? Macet di mana-mana, macet. Awak macet lah antri nyopotong di kawan kecek yang kane potong kok pajak baru habis langsung satu kalimat saja cukup menghabiskan pahala. Kan ada tuh bapak-bapak tuh awak lah antri orang macet nyopotong kambing pajak habis langsung habis coret. Coba hebatnya setan. Dari pagi kita puasa kata setan puasalah enggak apa-apa. Puasalah. Nyo tengok-tengok saja, nyo calik-calik jauh saja. Cubalah puasa lah, mantap je. Jam 5 nyo tarik keluar. Jam 5 ditarik setan keluar lepak. Keluar lay, ngabuburit. Apa yang terjadi itulah tu tadi tu. Macet. Saya tu sering itu kalau saya ngajar habis asar itu ada ngajar juga di Lubuk Lintah kadang-kadang. Itu kalau pulang itu di simpang Balai Baru ini lampu merah ini kadang lampu merah mati itu. Hampir setiap sore itu saya menemukan orang bertengkar di lampu merah itu. Caci maki, teriak-teriak, habislah pahala puasanya sesaat menjelang berbuka. Kenapa? Qauluz zur namanya. Dia mengatakan sesuatu yang buruk, caci maki, hinaan, ghibah, itu semuanya zur. Dan kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada nilainya dia meninggalkan makan minum hari itu. Nah, ingat ya. Mulai besok nih puasa Ramadan nih yang muda-muda, jam 5 itu tutup itu. Jangan keluar rumah. Ngapain juga keluar rumah? Apalagi kalau keluar rumah, alasannya cari pembukuan Ustaz. Jam ampek carilah. Jam 5 cari, jam ampek carilah, banyak orang menggali jam ampek tu mah. Balik jam 4 tu keluar rumah. Jam 5 tu zikir, berdoa. Karena apalagi yang muda-muda kalau keluar rumah tu pergi jadi pembukaan, apalagi nak menjual pembukun, kau ni rancak-rancak lo. Orang jual pembukun kan nak menenggai-gai lo, nenggai-gai lapuk jual pembukun siang kembali tu. Pasti dia rancak-rancak orang jual pembukun tu supaya menarik itu. Itu sudah merusak juga, belum tampilan pakaian sebagian merusak juga. Ini makanya sudahlah, kalau sudah sore itu sudah di rumah. Kalau mau keluar juga cari perbukaan, satu orang saja kirim. Berapa orang isi rumah tu? Misalnya isi rumah tu ada 5, 6, 7, okey. Siapa yang bawa motor bisa, siapa yang bawa mobil ni? Kasih uang. Tanya satu-satu, kamu mau apa? Sate, beli sate, catat. Kau apa? Cindu, catat. Semua catat, kasih uang dia, bawa uang lah, pergilah. Beli satu orang saja yang keluar. Ini bakut satu orang keluar rumah. Masya Allah. Ini potensi habis puasa kita namanya qauluz zur. Perbuatan atau perkataan yang tidak baik. Kalau keluar satu kalimat saja, itu udah habis. Nih, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, marah ditahan-tahan. Karena puasa itu juga menahan marah. Kalau marah udah keluar, habis pahala puasanya. Ibu-ibu misalnya kalau pacar piring dek anak, tahan. Jangan keluarkan, tahan. Ya. Nanti kalau sudah berbuku, maka berang-berang ada pahala. Sudah buku boleh marah, boleh. Karena sudah buka, boleh marah. Ya, tapi jangan pula disampaikan ke anak tu, awas sampai kau sudah buku ya, apa ya lu sudah buku, itu udah marah juga namanya itu. Ya, tahan. Ya, kalau sudah baca innalillah sudah. Nah, ibu-ibu kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari ibu, dari bapak, ini saya tahan dulu. Bapak-bapak kalau ada hal tidak menyenangkan dari ibu-ibu, jangan dikeluarkan. Marah tu tahan dulu. Tu puasa, imsak, tahan. Ya. Kalaupun ada ibu-ibu nih, kalau ada mahasiswa kita bikin jengkel kita, dia sabar dulu, tahan dulu, sabar. Jangan keluarkan marah di kelas, jangan. Habis puasa kita, marah itu menghabiskan puasa. Itu namanya qauluz zur.
Banyak perkara yang tidak hanya membatalkan, menghapus pahala puasa. Nah, makanya mahasiswa beruntunglah bulan Ramadan ini, pasti dosen tidak bisa marah-marah tuh. Ya, kenapa? Dia puasa. Puasa tidak bisa marah-marah. Ya, tapi dosen tuh jangan, awas kalian besok sudah puasa ya, kini coba lalu, sudah puasa besok awas. Jangan. Kalau sudah imsak tahan. Gitu. Makanya Bapak Ibu, tahan diri. Tidak hanya soal menahan makan minum, tapi juga perilaku kita, mata kita, tangan kita, semua ditahan. Itulah hakikat imsak. Itu kenapa puasa ini ibadah terberat Bapak Ibu. Salat itu ringan. Puasa haji itu ringan. Itu yang paling berat itu puasa. Kenapa paling berat puasa? Coba. Kalau salat melaksanakan perintah. Kalau zakat melaksanakan perintah. Kalau haji melaksanakan perintah, kalau puasa bukan melaksanakan perintah, menahan larangan, jangan makan, jangan minum, jangan ini, jangan semua kalau puasa. Tidak ada perintah. Itu kenapa Nabi Adam dulu gagal di sorga itu puasa. Apa kata Allah ke Adam? Adam, makan semua yang ada di sorga, makanlah. Coba. Tapi kata Allah, wala taqraba hazihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Semuanya boleh. Nabi Adam disuruh puasa. Apa puasanya? Jangan dekati pohon ini. Itu puasa imsak. Hei Adam, tolong tahan dirimu ya. Jangan kau dekati pohon ini. Gagal Nabi Adam. Gagal. Perintah Nabi Adam bisa. Tapi larangan Nabi Adam gagal. Karena Nabi Adam itu disuruh puasa, menahan. Tidak mendekati pohon. Bukannya mendekati, makan pohon tuh. Buah-buah pohon tuh. Itulah Nabi Adam nih ya. Jadi Nabi Adam itu Masya Allah. Memang manusia ini kata Allah punya potensi rakus. Itu buktinya Nabi Adam tuh. Sadonya boleh, ciek tagahannya, nyuciek kau sudah hanya. Itulah maka disuruh puasa awak supaya rakus kau hilang. Gitu. Begitu. Itu kenapa kita bergembira dengan Ramadan, bahagia dengan Ramadan. Karena tidak ada kesempatan yang paling hebat untuk beribadah kecuali di bulan Ramadan ini. Saya kira begitu penjelasan singkat tentang tarhib Ramadan. Silakan kalau ada pertanyaan supaya kita punya waktu yang cukup juga. Terima kasih. Balimau itu simbol. Balimau itu bukan mandi-mandi di lubuk sama-sama campur laki pedus. Itu tak balimau nama itu, balunau nama itu. Nambah dosa itu. Ya. Yang benar balimau itu datangi saudara, datangi kerabat, minta maaf, ya saling memberi kerelaan. Karena kalau kita puasa Ramadan kan diampuni dosa kita. Tapi dosa yang diampuni dengan Allah saja. Dengan manusia tidak bisa diampuni dengan puasa. Dengan manusia itu kita minta maaf. Kan balimau itu prinsipnya apa? Balimau itu prinsipnya mensucikan diri kita. Pensucian yang sesungguhnya bukan fisik, tapi rohani. Kalau kita bersalah kepada Allah, rohani kita kotor, nah kita sucikan dengan puasa. Diampuni dosa kita. Kalau dia bersalah dengan manusia, kita ampuni, kita sucikan dengan minta maaf. Itu makanya di bulan Ramadan itu di awal itu mati di acara balimau itu yang paling pokok itu mensucikan jiwa kita, taubat kita pada Allah, tambah kita minta maaf kepada manusia. Maka datangi kerabat kita, datang keluarga kita, jenguk orang tua kita, saling memaafkan kita. Itulah yang balimau. Tidak pergi mandi-mandi ke lubuk-lubuk lah. Itu menambah dosa itu. Masa kita mau puasa ditumpuk lu dosa itu. Apalagi mandi di lubuk tu bercampur lagi perusi itu. Apalagi banyak yang menonton jati perlu mandi leh. Yang menonton lebih banyak pada yang mandi itu. Orang ramai itu bukan pergi mandi, nonton orang mandi. Sama lebih banyak dosanya lagi itu. Kalau balimau yang begitu itu tidak boleh, haram. Jadi negadi-gadi ni yang perempuan-perempuan jangan balimau ke batang air itu. Jangan. Nambah dosa, andanya berdosa, yang menyaksikan anda juga berdosa. Ya, tidak boleh. Ya, tapi kalau balimau dalam konteks kita silaturahim, boleh, memang itu yang diperintahkan agama. Harus silaturahim kita, karena dosa puasa, diampuni puasa itu dosa kita hanya yang dengan Allah saja, dengan manusia tidak itu. Dengan Allah diampuni itu, dengan manusia kita selesaikan dengan manusia. Itu hakikat balimau. Jadi balimau itu saya setuju balimau, tapi tidak mandi-mandi ke lubuk. Itu saya tidak setuju itu. Ya, kalau di situ dosa tambah nanti itu. Lagi orang yang nonton lagi itu. Kalau mandi di tempat yang ramai, coba perhatikan kalau perempuan kalau mandi kan menempel baju itu di badannya itu. Itu pemandangannya luar biasa itu. Ya,
Ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Tapi banyak yang tidak mengganggunya begitu, ingin memandang itu. Anda jadi bahan dosa, Anda pun berdosa, orang pun berdosa. Jangan, kalau itu, tak boleh. Ini nanti adik-adik ini kena tahu nih Bapak Ibu atau adik-adik ini, teman siswa. Nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah 184. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh makan, boleh makan. Bapak Ibu kalau sakit, apapun penyakitnya boleh makan. Karena Allah tidak menyebutkan sakitnya dalam bentuk apa. Maridatu umum nakirah. Apapun penyakitnya boleh makan. Ambo dibisu, Ustaz makan, apa-apa. Oh, ambo Ustaz tertusuk duri, makanlah. Ada ibu-ibu masang jilbab, tertusuk tangan pakai jarum pentul, sakit dan makan, makan, tak apa-apa. Boleh, makan. Tapi nanti ganti ya, ganti. Yang musafir juga begitu. Yang mau berjalan makanlah. Tapi nanti ganti. Nah, penggantiannya itu kata Allah fa'iddatun, fa. Bukan summa ya, fa. Kalau summa tarakhi, santai, lambat-lambat, pelan-pelan. Itu makanya puasa Syawal itu summa atba'u sittan min Syawal. Puasa Syawal itu santai-santai, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah cepat-cepat. Kalau mengqada fa. Itu kenapa saya sarankan ibu-ibu yang haid, adik-adik yang menstruasi nanti setelah Ramadan selesai di bulan Syawal qada. Bulan Syawal itu mengqada. Kenapa? Jangan dahulukan puasa Syawal. Bapak Ibu, kalau berhutang puasa belum mengqada, mati berhutang sampai hari kiamat. Tapi kalau tidak puasa Syawal mati tidak apa-apa. Sunat. Itu kenapa di bulan Syawal itu qada dulu, qada itu secepatnya. Tidak boleh tunda-tunda. Bahkan As-Syafi'i berpendapat kalau ditundanya mengqada itu latih bulan Ramadan jelai kanidando oleh. Satu hari bayi tambah satu mud makanan untuk orang miskin. Mengqada puasa itu secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, Syawal, tundalah Syawal dulu. Jangan puasa capek-capek Syawal itu. Karena summa, santai. Nah, yang hamil menyusui tidak mengqada. Hamil menyusui itu tidak mampu namanya itu. Yang tidak mampu fidyah kata Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang hamil menyusui termasuk yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu bayar fidyah. Satu hari dia kasih makan satu orang miskin, satu mud makanan, satu kaleng susu bendera itu beras. Itu aja. Oh ya, itu aja kasih. Setiap hari yang hamil dan menyusui. Kalau dia mau mengqada Ustaz, ya boleh aja kalau dia mau mengqada. Yusuf Al-Qardawi berpendapat begini, kalau ibu-ibu yang hamilnya jarang hamilnya, mungkin sekali 7 tahun dia hamil, itu afdal mengqada, bukan bayi wajib ya, afdal. Kalau yang hamilnya rapat, kan ada orang zaman dulu kan hamilnya rapat, padat tuh, sekali 2 tahun hamil, 2 tahun hamil, sampai anaknya 2 balik kan. 2 balik atau 5 balik kali 2 tahun, 30 tahun kenyok qada mati beko. Mengqada itu sebanyak itu sudah dia fidyah saja kalau hamilnya rapat. Tapi kalau saya berpendapat berdasarkan ayat tadi, ibu hamil menyusui tidak boleh puasa, haram hukumnya puasa, menganiaya nyawa anaknya nanti itu. Tapi dia fidyah saja. Ibu hamil dan menyusui fidyah saja. Allah sudah berikan fidyah. Kenapa begitu? Fidyah itu sama dengan puasa nilainya Bapak Ibu. Nilai fidyah itu tidak berbeda dengan nilai puasa. Maka kalau sudah hamil ibu atau menyusui, maka bayarlah fidyah saja. Tidak dikurangi nilainya. Yang bayar pun suami. Fidyah. Ibu hamil menyusui melahirkan itu tidak kerajo ringan Bapak Ibu. Lebih baik pada puasa itu. Saya kalau dikasih pilihan nih, Ustaz mau tidak hamil? Atau puasa 2 bulan, ambu 4 bulan puasa pada hamil. Lalu ambu hamil lah. Kalau ada pilihan begitu, Ustaz mau hamil atau puasa 2 bulan, saya 4 bulan puasa. Karena hamil itu pekerjaan berat. Itu kenapa hamil itu orang kalau hamil dosanya dihapus. Kalau mati dia dalam keadaan hamil melahirkan itu masuk surga syahid. Karena hamil itu wahnan ala wahnin. Tidak ada yang seberat itu. Lebih berat dari perang. Lebih berat daripada ibadah apapun. Makanya orang hamil itu dosanya berguguran.
Itu makanya ibu-ibu perbanyak hamil, ya, supaya dosanya banyak digugurkan Allah begitu. Jangan 2 saja, 6, 7 itu sampai itu kayak Pak Gubernur, kayak Pak mantan Gubernur kan sampai 11 kan. Ya makin banyak hamilnya makin banyak dosa digugurkan Allah. Kalau hamil cuma 1-2 dikit dosanya digugurkan Allah. Nah yang hamil menyusui itu sudahlah fidyah saja. Enaklah fidyah. Yang baru juga suami ibu dah wajib bayar fidyah tuh. Ingat Bapak Ibu ya, yang wajib bayar fidyah itu suami. Ibu-ibu enggak. Kalau ibu enggak berfidyah, suaminya berdosa. Ibu ngomong sekali aja, Pak, fidyah ambu tentu saya enggak nyobain dosanya. Suami tanggung jawab, zakat fitrah, kafarat, fidyah, semuanya suami, istri tidak ada tanggung jawabnya. Dan enak jadi ibu-ibu, semua kami tanggung, zakat fitrah kami tanggung, fidyah kami tanggung, kafarat kami tanggung, belanja kami tanggung, dosa kami tanggung. Kurang hal itu. Masuk surga menumpang aja kami. Itu makanya ibu-ibu patuh-patuh saya ke kami, cuma lawan-lawannya gitu ya. Nah silakan Bapak. Ini yang aneh bin ajaib ini ya. Gara-gara buka bersama, salat maghribnya tidak. Ini sama dengan orang pakai baju bagus tapi pakai celana tidak. Padahal itu yang pokok itu yang celana itu. Ini masalah, jangan begitu. Masa karena gara-gara buka bersama salat maghribnya jadi loss ya. Kalau terlambat mungkin masih mending karena memang boleh saja, ada aturan Nabi begitu. Iza kuntimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliya al-maghrib. Kalau makanan sudah terhidang lalu datang waktu salat maghrib, makanlah dulu sebelum salat maghrib. Jadi memang begitu aturannya. Kalau makanan sudah terhidang nih, ini perut lapar, maghrib datang, udah makan dulu. Jangan sholat dulu. Kenapa? Nanti tidak khusyuk. Apalagi orang sudah mulai makan. Awak apa sembahyang? Beko takbiratul ihram tak ada lagi tinggal ada. Ani pada menangan tinggal ada tu ajaklah salat makan dulu. Makan habiskan dulu. Setelah makan baru salat. Nah, terlambat tak apa-apa. Karena yang masuk neraka awal itu bukan yang lalai terlambat mengerjakannya. Itu an salatihim sahun, orang yang jauh dari salatnya. Dia salat tapi tidak paham salat itu, dia sujud sombong juga, dia takbiratul ihram tapi mengeluh juga, ya, dia assalamualaikum tapi bertengkar juga dengan orang. Itu yang an salatihim sahun, itu yang lalai namanya, bukan lalai dalam mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat enggak, waktunya panjang. Kalau enggak boleh lalai lambat-lambat, kita ngapain juga dikasih waktu panjang tuh. Dikasih waktu panjang itu kan karena kita punya jarak interval tuh. Kalau ada kesibukan, tunda sebentar enggak apa-apa. Nah, kalau makan itu wajib, lagi khusyuk lebih utama daripada di awal waktu. Untuk apa salat di awal waktu kalau pikirkan makanan? Lebih baik kita terlambat salat tapi khusyuk, karena makan perut sudah kenyang. Nah, itu kenapa? Jadi kalau buka bersama, enggak apa-apa terlambat maghrib, ya enggak apa-apa. Memang boleh. Ya, tapi jangan ya sering-sering. Kalau tidak ada alasan yang syar'i, jangan terlambat. Segerakanlah, karena kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah salat di awal waktu. Nah, tapi kalau sampai tinggal gara-gara buka bersama, itu yang aneh itu. Jangan. Begini, sujud itu bukan hanya di sujud maghrib, di sujud, enggak, semua sujud. Kata Nabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud. Tidak ada posisi yang paling dekat hamba dengan Tuhan kecuali ketika bersujud. Ketika bersujud itu setan lari itu. Ya, setan ia beki, setan menangis. Nangis dia dengan orang sujud itu karena pantang setan itu sujud. Dan orang kalau bersujud akan dijilat api neraka, keningnya, wajahnya. Kenapa? Karena sujud itu penghinaan kita di hadapan Allah. Kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah mendekat kepada kita. Maka kata Nabi, di waktu sujud perbanyaklah berdoa. Bukan hanya sujud salat, di luar salat juga begitu. Di salat apalagi. Tapi doanya jangan di luar kalamullah. Karena dalam salat itu kata Nabi, la yaslu illa, tidak boleh dalam salat kecuali tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan kalamullah. Tidak boleh dari luar yang empat ini. Salat hanya boleh yang empat ini.
Kalau mau berdoa dalam bahasa Indonesia tidak boleh dilafalkan. Karena definisi salat ucapan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam seperti yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dalam sujud boleh. Kenapa? Al-Qur'an, kalamullah. Rabbana la tu'akhizna in nasina boleh karena Al-Qur'an. Rabbana hablana min ladunka rahmah boleh karena Al-Qur'an. Tapi kalau ya Allah utang ambola banyak ya Allah, itu tidak boleh. Bukan kalamullah itu kalamun nas, itu kalam manusia. Selama dia kalamullah boleh. Maka perbanyak berdoa itu dalam bahasa Allah. Kalau mau bahasa kita, mau berdoa dalam hati. Kalau Anda minta misalnya, ya Allah, ya tolong luluskan saya ujian, dalam hati boleh, dalam sujud. Tak boleh ucapkan. Ya Allah, saya ingin dapat jodoh yang saleh. Boleh. Boleh berdoa dalam salat itu boleh. Tapi jangan dilafalkan, dalam hati saja. Makanya kalau dalam salat itu, ya ketika sujud itu, lamakanlah sujudnya, perbanyak berdoa. Kalau doanya tidak dalam Al-Quran, dalam hati saja. Ada wajib berdoa itu. Ya, ada banyak kebutuhan kan. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Gitu. Tidak memilih sujud tertentu. Semua sujud dekat Allah dengan hambanya. Begitu kata Nabi. Pertanyaan, apakah menahan atau mengumpulkan air lidah di dalam tubuh tentu mendalamnya dapat membatalkan puasa? Gini, ya kalau ada orang mengumpulkan ludah di siang hari nih, jam 1 kan, nyukumpul ludahnya panu tapi setengah gali dia misalnya. Mohon maaf ya, ada nyetelan. Enggak apa-apa, enggak batal puasanya. Karena menelan ludah itu enggak batal. Kalaupun ada orang yang begitu, ya. Kan macam-macam nih orang di dunia nih kan, dikiranya mungkin mengumpulkan ludah itu akan berkurang hausan, enggak bakal berkurang hausnya itu. Ya. Kalau ludah tidak membatalkan puasa. Kalau adanya boleh tidak mengumpulkan ludah boleh. Kalau di pagi sampai sore itu kerajuh cuma tidak ada. Ya kan? Itu tidak apa-apa, boleh. Ya. Dahak yang boleh juga. Dahaknya kalau dari leher, dari tenggorokan, dari hidung, itu kalau keluar boleh telan. Boleh telan. Tapi kalau dahaknya dari rongga dada, itu sama dengan muntah disengaja itu. Muntah itu dari dada, dari rongga, dari organ pencernaan kita. Kalau dia keluar, wajib dibuang. Kalau keluarnya tanpa sengaja, wajib dibuang. Nah, tidak boleh ditelan. Kalau ada orang kan gini, kan Bapak Ibu yang paling tahu nih, dahak kita dari mana nih? Dahak dari tenggorokan atau dahak dari dada? Kalau dahak dari dada, jangan ditelan. Itu sama dengan menelan muntah. Tidak boleh, batal puasanya tuh, buang. Itu maka dalam salat pun kalau dahak keluar dari rongga dada, dahak itu dibuang ke kiri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sakit-sakit apa dahak, itu boleh meludahnya ke kiri. Ya, itu makanya kalau sudah salat tua, batuk-batuk, berdahak, itu tidak usah ke masjid, di rumah sajalah. Letak lembe di samping waktu. Itu satu batuk, letak ke situ kembe itu. Kau jadi bawa lembe kamu saji, dah kan sebelah orang, kau cakap orang sebelah, kau di rumah sajalah. Kalau sudah batuknya kayak begitu bunyinya, di rumah saja. Tidak usah bawa ke masjid ember itu. Atau apa namanya itu ya, penampungnya itu lah, terserah apapun bentuknya. Boleh itu, meludah boleh. Karena dahak dari dada itu najis. Dahak dari dada itu tidak boleh ditelan. Ya batal puasa kita. Tapi kalau dahaknya di tenggorokan, dahak dari hidung, itu boleh. Ludah boleh. Ya, boleh. Kecuali ya apa namanya ludah, mohon maaf nih, ludahnya sudah keluar dari bibir. Lah jatuh ke bibir itu nanya balik kata itu tidak boleh. Itulah memasukkan benda asing namanya itu. Itu sama dengan makan statusnya itu tidak boleh. Memang banyak perkara-perkara yang membatalkan itu yang mungkin orang banyak abai itu. Termasuk juga kalau muntah, Bapak Ibu udah dikasih orang tuh, Bu, ini ada bangkai situ ya. Tuh lewatnya ke situ, tuh muntah, batal tuh. Karena sengaja namanya itu, dikasih orang bangkai dan lewat juga, batal puasanya kalau muntah itu. Maka saya sarankan Bapak Ibu nih, tolong gosok giginya menjelang fajar. Kalau ada orang setiap gosok gigi muntah, setiap gosok gigi muntah, setiap gosok gigi muntah, digosoknya giginya setelah fajar, muntah dia, batal puasanya. Kenapa? Muntahnya sengaja nama. Lah tahu gosok gigi muntah, gosok gigi sudah fajar tuh, batal tuh. Maka gosok gigi itu usahakan sebelum fajar. Jadi sudah fajar tidak ada lagi gosok gigi, tidak ada lagi kumur-kumur, makruh hukumnya. Kalau sengaja muntah batal. Apalagi
bagusnya kalau gosok gigi sebelum fajar tuh Pak Ibu, kalau gigi kita ini sudah, kan ada sela-sela gigi kita kan berpotensi nih ada tersalik makanan kan, ada terselip sisa makanan. Apalagi Bapak Ibu yang gigi lah mulai tangga cik-cik, itu kan ada salib beko daging segadang kau tu sahur. Itu siang hari lapih kan, oh itu lumayan tuh, itu batal puasanya kalau dikunyah tuh ya. Nah maka sebaiknya gosok giginya sebelum fajar, jangan sudah fajar gosok gigi itu makruh hukumnya, ya. Nah, kalau kumur-kumur tuh cukup subuh, ya, maghrib, isya, zuhur, asar tidak usah kumur-kumur. Kumur-kumur itu makruh. Apalagi kumur-kumurnya mubalaghah, namanya mubalaghah tuh apa bersangatan, bahasa jadian ada orang kumur-kumur kan. Itu terlompek kamari beko tuh, batal puasa beko tuh. Kumur-kumur enggak usah, tinggalkan saja. Ya muntah, nah apa yang tak sengaja enggak apa-apa. Kalau sengaja batal. Menelan ludah tadi boleh. Kalaupun dikumpulkan terserah, kumpulkanlah. Tidak apa-apa, ya kan kami orang yang haus, coba lah ada cayo, ya, dikumpulkan juga setengah jam tuh, coba dulu tidak masalah, ya, coba lah. Tapi kan apa sumur itu kan banyak kerajo lain ya, nah gitulah ya, silakan. Ya yang terakhir. Benarkah puasa orang yang tidak saling memaafkan? Iya begitu, ada hadis sahih menyebutkan apa kata Nabi? Tufattahu abwabul jannah yaumal lisnain wal khamis. Pintu-pintu sorga dibuka Allah setiap hari Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis pintu sorga dibuka Allah. Itu makanya sunat puasa Senin dan Kamis. Hari di mana pintu sorga dibuka. Ramadan gitu juga kan? Bila datang Ramadan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka kan gitu juga tuh. Maka kata Nabi, hari Senin, hari Kamis pintu sorga dibuka. Diampuni dosa orang di hari itu, masuk sorga dia, kecuali yang tidak diampuni, yang tidak dimasukkan ke sorga siapa? Dua, yang syirik, allazi bainahu wa baina akhihi sahna, orang yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Apa artinya itu? Jika ada orang berpuasa, beribadah, tidak menegur orang, ya tidak diterima ibadahnya, dosanya tidak diampuni, sorga ditutup untuk dia. Benar itu. Kalau ada orang rajin puasa tapi dengan orang tidak berdamai, ya tidak ada gunanya juga. Itu hadis itu. Contoh tadi, orang puasa, orang hari Kamis, hari Senin dibuka pintu sorga. Diampuni dosanya, kecuali yang tidak menegur orang di hari itu. Makanya Bapak Ibu, hari Senin, hari Kamis itu hari berdamai. Tidak boleh lagi kita tidak menegur orang. Karena 3 hari boleh kita marah. Senin damai. Ibu-ibu kalau marah sama suami, itu boleh tidak menegurnya. Jangan tegur bapak tuh sampai hari Senin. Hari Senin damai. Besok Selasa tangka lah balik, Selasa, Rabu, Kamis damai, Jumat tangka lah balik tuh, Jumat Sabtu Senin damai gitu Pak. Tidak boleh lebih dari 3 hari gitu. Jadi kalau ada orang lebih 3 hari tidak menegur, itu tidak ada gunanya ibadahnya itu. Puasanya juga tidak diterima itu. Kenapa? Karena ibadah itu tidak hanya urusan dengan Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bersama-sama, tidak boleh beribadah sendiri-sendiri. Kebersamaan itu urusan kita dengan Allah. Itu kenapa salatnya dimulai dengan takbir, disudahi dengan assalamualaikum. Itu dengan manusia. Itu makanya puasa menahan haus lapar, ujungnya zakat fitrah dengan manusia juga. Itu kenapa zakat diberikan ke orang miskin, manusia juga. Itu kenapa ada haji namanya dam, dam, memberi makan, berkorban, memberikan dagingnya ke orang miskin. Semuanya urusan manusia. Makanya celakalah orang yang rajin beribadah, tapi urusan dengan manusia tidak beres. Makanya jangan dikira orang-orang yang saleh secara individual itu akan masuk surga. Kalau kesalehan secara sosial tidak ada. Ya, tidak ada gunanya kesalehan se-individu itu kalau sosial kita tidak saleh. Nah, itu prinsipnya agama itu begitu. Jadi agama itu bukan hanya urusan sujud saja. Itu maka penduduk neraka nanti baca Al-Mudaththir. Ya, surah Al-Mudaththir 40 sampai 43. Ketika penduduk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Dulu kami tidak salat, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat, apa lagi? Walam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. 2 tuh. Orang masuk neraka itu bukan hanya tidak salat, tidak kasih makan orang miskin. Dia salat, tapi tidak kasih makan orang miskin. Atau dia rajin kasih orang miskin makan, tapi dia tidak salat, sama aja neraka juga. 2 tuh, agar kalau tidak selamat, kalau ingin selamat mereka, 2 yang harus kau lakukan kata Allah. 1, salat, 2, beri makan orang miskin. Apa artinya itu? Tak selesai urusan dengan Allah saja. Ada urusan manusia yang harus kita kedepankan juga, yang harus seimbang. Itu namanya hablum minallah, hablum minan nas.
Tidak boleh kita sibuk dengan Allah saja. Manusia kita abaikan. Tidak boleh itu. Itu makanya ibu-ibu dalam batas tertentu ibu-ibu lebih baik salat di rumah. Itu hadis sahih Muslim itu. Sebaik-baik salat perempuan di rumah. Khairu salatin nisa fi ka'ri buyutihinna. Perempuan lebih baik salat di rumah. Tidak semua perempuan itu satu. Perempuan yang masih punya anak balita. Kenapa? Mengasuh anak itu wajib. Salat berjamaah sunat. Dahulukan dengan manusia dulu. Anak itu urusan dengan manusia. Yang dengan Allah kesampingkan. Ambil dengan manusia. Kadang padoleh mengasuh anak pada salat berjamaah ibu-ibu. Manusia nomor satu. Ada ibu yang sakit suaminya. Ibu kalau sakit suaminya Allah bolehkan di rumah. Tak usah ke masjid. Lebih kadang kalau ibu salat rumah merawat suami. Bu suami yang sakit kau manju. Apa-apa kalau sakit ibunya manju. Kandak banyak harus capek. Dalam ambil kau berang ibu ikut udah di rumah aja salatnya. Tak usah ke masjid. Urusan dengan manusia dulu kan. Itu hebatnya Bapak Ibu dengan agama nih. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu salat nih ada orang anyui. Salam sembahyang. Tolong Bapak Ibu berhenti salat, kejar dia. Ulurkan kayu ke dia. Jangan tolong, sabar. Tak bisa sabar-sabar mati ibu. Nyawa dahulukan tuh. Begitu Pak dalam ibadah ya. Gitu Pak. Ya. Ya. Ya sudah ya. Nah begitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Selamat ya menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni Allah dan kita diberikan kekuatan hidayah untuk memaksimalkan Ramadan yang akan datang ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Langsung doa atau? Boleh. Nah baik Bapak Ibu, para hadirin mari kita sama berdoa kepada Allah. Ya, semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Sofyan Hadi, MAG, MAHUM yang sudah menyampaikan bekal bagi kita untuk menyambut atau menyongsong bulan suci Ramadan dalam tema Tarhib Ramadan. Luar biasa tadi pesan-pesan yang beliau sampaikan yang mengena di dalam kehidupan kita dalam hal-hal yang ringan saja. Rupanya banyak juga kita yang tidak tepat atau keliru dalam mengamalkannya. Oleh karena itu, apa yang beliau sampaikan semoga jadi rujukan kita dalam bertindak atau beraktivitas, khususnya nanti di bulan Ramadan. Demikian saja kajian duha kita pada pagi hari ini. Kami mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa, jangan lupa tugas yang mesti dikerjakan, yaitu membuat resume, nanti laporannya juga akan diminta. Kita akhiri, semoga Allah merahmati kita semua, dan alhamdulillah tadi Ustaz menutup dengan doanya, dan juga sudah ditutup dengan kafaratul majlis. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.